Halo kawan rebahan, kembali lagi bersama Mimin ya. Apa kabarnya nih? Kali ini Mimin akan menceritakan film yang berjudul Bucir Bukurokon tahun 2004 yang disutradarai oleh Adrian Langley, menceritakan tentang sekelompok penculik amatir yang bernasib sial karena mobil mereka menabrak rusa di tengah hutan dan malah berakhir menjadi daging buruan bagi keluarga kanibal yang sangat haus darah. Penasaran kan sama ceritanya? Seperti biasa bah, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayangnya, langsung kita gas ke filmnya. Cerita berlatar di pedalaman hutan Kanada yang dimana diperlihatkannya kita dengan seorang wanita yang ketakutan ini tak tahu kemana arah tujuannya pun tiba-tiba. Kini cerita berpindah di pondok yang dihuni oleh seorang pria setengah tua bernama Clyde ini sedang menikmati senam 5 jarinya pun terkenyut saat mendengar kedatangan pria bertubuh tinggi besar ini membawa wanita yang tadi dihabisinya. Melihat hal itu, Clyde yang tak sudi pun meminta untuk mengeluarkannya agar bisa dijadikan menu makan nanti malam. Di sini kita diperkenalkan lagi dengan 3 orang pria bernama Josh, Rico, dan 1 orang wanita bernama Sarah ini pacar dari Brian yang memberitahukan kalau mobil ini harus mengisi bahan bakar pun sampailah mereka di pom bensin. Lalu saat Rico mulai mengisinya, Sarah dan Josh yang sudah kelebet buang air kecil ini langsung bergegas mencari kamar mandi. Kemudian kita diperkenalkan lagi dengan Sheriff Hill yang mengajak Abah Jali berbincang-bincang pun dilihat oleh Rico dan Brian dengan wajah penuh ketegangan. Bahkan ia sampai mengeluarkan pistol yang dibawanya. Begitu juga dengan Josh dan Sarah ini juga mengalami ketegangan yang sama pun membuat kita semua bertanya-tanya kan kawan, apa yang sebenarnya sedang mereka sembunyikan. Saat dalam perjalanan, Brian menanyakan kepada Sarah apa yang ditanyakan oleh Sheriff Hill tadi pun langsung dijawab oleh Josh kalau mereka akan menuju ke desa Specerville. Tapi entah kenapa jawaban itu justru membuat Brian marah yang seolah tak suka dengan keberadaan Josh ini. Bahkan dengan nada tinggi ia mengatakan kalau Josh sudah merusak rencana mereka. Mendengar hal itu, Josh yang tak terima pun meminta Sarah untuk menasehati Brian. Pacar paranoidnya pun semakin membuatnya naik darah. Lalu tiba-tiba astaga naga, betapa malangnya nasib mereka ini kawan. Akibat kemarahan Brian yang tak terkontrol membuatnya kini sudah tak berdaya karena tanah rusa yang menembus perutnya. Melihat hal itu, Rico yang mencoba mengambil tindakan pun langsung mengajak Josh dan Sarah agar bergegas menyelamatkannya. Tapi sialnya kawan, rusa besar yang tiba-tiba hidup ini semakin menekan tanduknya ke perut Brian pun langsung mengeksekusinya. Melihat Brian yang sudah sekarat, Rico pun langsung menanyakan kemana arah yang harus mereka lewati pun tak memberitahukannya dan malah justru mengungkap perselingkuhan antara Sarah dan dirinya, lalu memberikan jigong naganya kepada Rico yang semakin naik darah pun langsung menghabisinya, sehingga membuat Sarah marah karena cuman dialah yang mengetahui arah tujuan mereka. Akan tetapi Rico yang merasa saat ini memegang kendali pun tak memperdulikannya, bahkan sempat mengancam Josh yang mendekati bagasi mobil ini. Melihat mobil dari kejauhan, Sarah yang langsung meminta pertolongan pun sempat membuat Rico marah. Tapi sialnya, mobil yang dikendarai oleh Paman Burhan ini sudah berhenti di depan mereka pun melihat keadaan mereka dan Brian yang sudah tewas, sehingga ia menyarankan untuk segera melaporkan kejadian ini kepada polisi. Mendengar hal itu, Sarah yang memberikan kode kepada Rico untuk menghabisi Paman Burhan ini langsung dihentikan
dihentikan oleh Jos yang meski tetap mengenainya. Lalu saat Rico ingin menghabisinya, Jos yang lagi-lagi menghentikannya pun berhasil memberikan ruang Paman Burhan untuk menyelamatkan diri. Astaga naga, ketegangan dan kewaspadaan mereka kepada Serpil di pom bensin tadi ternyata karena sudah melakukan penculikan. Dan yang tanpa mereka ketahui, semua kelakuan mereka sedari tadi telah direkam dan diawasi oleh Kled dari kejauhan. Sementara di sini, Paman Burhan yang berusaha menahan kesakitannya untuk mencari pertolongan pun ternyata nasib berkata lain. Kita kembali lagi dengan mereka yang melewati hutan belantara tanpa arah dan tujuan ini sempat membuat si korban terjatuh pun langsung ditenangkan oleh Jos. Bahkan ia juga memberikan kaos kakinya sendiri. Jadi bisa kita pastikan ya kawan, ketidaksukaan Brian kepada Jos sebelum dia tewas itu karena menganggap keberadaan Jos ini dianggapnya hanyalah beban. Karena terlihat jelas tindakannya menyelamatkan Paman Burhan tadi kalau sebenarnya ia tak ingin ikut dalam penculikan ini. Oleh karena itu, Rico yang merasa misi ini bertepuk sebelah tangan pun meminta Sarah untuk mengawasi Jos yang ternyata adalah sepupunya sendiri, lalu meminta untuk kembali melanjutkan perjalanan. Tapi ternyata baru saja Sarah membalikan badannya, Rico yang langsung menodongkan senjata kepada mereka karena ingin menguasai uang tebusan gadis itu. Lalu saat ingin mengeksekusi mereka, astaga naga, Kled yang ternyata membuntut ini membuat Sarah merasa telah menyelamatkan mereka pun berusaha kembali memanipulasi Kled yang sudah mengetahui kelakuannya pun langsung menodongkannya senjata. Lalu mendekati si korban yang mulus seperti jalan tol Samarinda Balikpapan ini dihentikan oleh Jos pun tak bisa berbuat apa-apa saat Kled mengarahkan muncung senapannya ini tepat di wajahnya. Kemudian meminta mereka untuk kembali ke arah tempat di mana tiwasnya Brian tadi dan meninggalkan si korban ini seorang diri. Kita sebut aja namanya Mawar ya kawan, biar enak kita ceritanya. Oke, merasa tak ada yang mengawasinya, Mawar yang berusaha mencari jalan sendiri ini pun terkenyut dengan kemunculan Crusher yang sudah berada di depannya. Sementara di sini, Sarah dan Jos yang dipandu oleh Kled ini meminta mereka untuk segera memakai rantai pengikat itu. Kini kita kembali lagi di pinggir jalan, tempat di mana Paman Burhan menghembuskan napas terakhirnya. Dilihat oleh Abah Jali yang langsung memeriksa identitasnya pun menyadari kalau Paman Burhan bukanlah warga sekitar sini. Sehingga ia pun harus kembali ke pom bensin untuk menghubungi polisi agar menindaklanjuti tiwasnya Paman Burhan itu. Singkat cerita, Sarah dan Jos yang sudah sampai di tempat kejadian perkara tadi diberikan mandau oleh Kled untuk memotong kelapa dari rusa itu pun mau tak mau harus mengikutinya daripada menjadi korbannya Kled yang terus saja menodongkannya senjata. Setelah menyelesaikannya, Kled langsung meminta Sarah agar membantu Jos untuk menurunkan kelapa rusa yang dipotongnya tadi. Lalu kembali meminta mereka untuk bergegas pergi dari tempat ini sesuai perintahnya. Kemudian di sini, Serpil yang baru saja sampai di lokasi tiwasnya Paman Burhan ini diikuti dengan sambungan radio dari operator 911 mengabarkan bahwa ada 3 orang pria dan 1 orang wanita yang melakukan penculikan kabur melewati jalan Specerville. Mendengar hal itu, Abah Jali yang merasa tak asing dengan ciri-ciri tersebut juga dirasakan oleh Serpil ini pun meminta kepada Abah Jali untuk menunggu deputi yang akan mengidentifikasi mayit Paman Burhan itu.
Singkat cerita, Seripil yang akhirnya menemukan tempat kejadian perkara pun langsung melihat keadaan Brian. Dan yang semakin membuatnya bertanya-tanya, kenapa pelaku hanya membawa kepala rusa itu pun langsung memberitahukan kepada anggotanya kalau mobil dan ciri-ciri pelaku yang melakukan penculikan telah ditemukannya. Kemudian di sini, Cled yang langsung memanggil Crusher ini pun memintanya untuk memberitahukan di mana Josh harus menaruh kelapa rusa yang dibawanya. Setelah menyelesaikan tugasnya, Josh yang sepertinya ketakutan melihat wajah Crusher ini pun membuatnya tak bisa berkata-kata dan hanya mengikuti arahannya untuk kembali ke dalam pondok mereka. Melihat kampak yang membuat perasaannya tak enak pun langsung mendapat bau mentah dari Crusher. Sementara di sini, Sarah yang dijamu dengan hangat oleh Cled ini pun menanyakan berapa harga tebusan wanita itu pun Sarah mengatakan $500,000. Mendengar hal itu, Cled yang langsung meminta Sarah agar meminum minumannya pun sempat menolaknya, sehingga membuat Cled marah dan memberikan Sarah pelajaran cara menjadi tamu yang baik pun terpaksa langsung meminumnya. Betapa sialnya Sarah yang memegang senapan ini ternyata tak ada pelurunya. Dan sialnya lagi kawan, Cled yang juga memberikan obat bius di minumannya tadi bereaksi dengan cepat. Lalu Cled yang meninggalkan Sarah itu pun mendatangi Mawar yang duduk manis-manis manja ini langsung membuka penutup wajahnya. Melihat kedatangan Crusher membuat si Mawar yang panik bukan kepalang ini hanya bisa pasrah saat Cled meminta Crusher untuk memindahkannya ke dalam gudang. Sementara di sini, Seripil yang ternyata seorang diri mengikuti jejak mereka dari tetesan darah kepala rusa itu semakin jauh masuk ke dalam hutan. Kemudian diperlihatkannya kita dengan Cled yang ternyata seorang progres ini pun sudah melucuti Sarah ini hanya bisa pasrah saat Cled mulai melukis tubuhnya yang semeleho itu menggunakan pisau, hingga teriakannya itu terdengar oleh Mawar yang tak ingin bernasib sama pun berusaha melepaskan ikatannya. Berhasil melepaskan ikatannya, Mawar yang kembali mencari cara untuk melepaskan rantai besi ini menggunakan peralatan yang ditemukannya pun akhirnya lepas juga. Sementara di sini, Josh yang hanya bisa pasrah saat berhadapan dengan Cled yang masih dengan kelakuannya ini tanpa basa-basi langsung memotong terong-terongan Josh hingga membuatnya meringis kesakitan sampai terdengar jelas oleh Mawar yang juga melihat Sarah sudah tergantung pun mulai meningkatkan kewaspadaannya. Dengan penuh kehati-hatian, Mawar yang beruntung melihat senapan milik Cled ini pun tentu tak menyia-nyiakannya dan perlahan memasukkan satu persatu peluru yang akan ia gunakan untuk menghabisi mereka pun hanya bisa dia mematung saat Mawar menodongkan. Keadaan yang kini berbalik arah betul-betul tak bisa membuat Cled berkutik saat melihat Crusher sudah tewas. Lalu Mawar yang kini memegang kendali pun meminta Cled untuk melepaskan ikatan dari Josh ini langsung menurutinya. Singkat cerita, Mawar yang meminta Cled untuk membawa mereka ke jalan umum pun seketika kembali kehilangan kendali akibat ketidakWaspadaan Josh yang kini harus kehilangan nyawanya. Melihat hal itu, Sarah yang emosi pun langsung merampas senapan ini untuk menghabisi Cled. Lalu Sarah yang masih saja menginginkan uang tebusan dari Mawar ini kembali menyandranya. Tapi sialnya,
Beruntungnya kawan, kedatangan Serpil ini tepat waktu pun hanya melihat 2 orang pria dan 1 orang wanita, sehingga Serpil ini pun menanyakan kepada Mawar di mana 1 orang lagi yang menculiknya pun mengatakan kalau dia sudah tewas di dalam pondoknya. Mendengar hal itu, Serpil yang tahu siapa penculik dan siapa psikopat brutal ini justru meminta Mawar dengan paksa untuk mengantarkannya, yang padahal Mawar sudah memperingatkan untuk tak kembali ke pondok itu. Sesampainya mereka, Mawar yang terkejut saat tak lagi melihat Crusher ini langsung ketakutan pun tak membuat Serpil percaya begitu saja, yang seolah menaruh curiga kepada Mawar yang langsung diborgolnya pun tak mengindahkan saat Mawar memperingatkan kalau orang itu adalah si copet brutal pun tak menghiraukannya dan malah justru meninggalkan Mawar untuk mencarinya. Seorang diri pun melihat kampak yang masih ada saus merahnya sampai tak menyadari kedatangan Crusher ini langsung mengeksekusinya. Tak ingin ikut menjadi korban, Mawar yang berusaha melepaskan borgolnya ini menggunakan saus merah bekas potongan terong punya Jos tadi pun akhirnya berhasil. Lalu saat bergegas keluar, Kled yang ternyata masih hidup ini nyaris saja menghabisi Mawar yang melihatnya lemah tak berdaya pun langsung mengeksekusinya. Dan sialnya kawan, Crusher yang mendengar teriakan Kled itu mendatanginya pun tak diberi kesempatan oleh Mawar untuk hidup. Astaga naga kawan, Crusher yang kita ketahui terkena 2 kali tembakan tadi kembali memburu Mawar yang panik bukan keparang lari terbirit-birit masuk semakin jauh ke dalam hutan. Beruntungnya menemukan mayat Rico yang ia jadikan patokan untuk mencari jalan menuju ke jalan utama pun akhirnya nasib baik masih berpihak kepada Mawar yang dari kejauhan melihat banyaknya polisi di tempat tiwasnya Brian tadi, sehingga membuat Crusher yang tak lagi mengejar Mawar ini pun akhirnya bisa menarik napas lega dan cerita pun selesai. Saya Kriting selaku admin channel ini pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.